Untuk bisa mencapai defisit kalori, kita harus tahu arahnya terlebih dahulu. Utamanya kita harus ngapain nih supaya bisa defisit kalori. Untuk mencapai kondisi defisit kalori tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi jelas, apapun metode dietnya, minumnya. Metode diet ada banyak. Bahkan banyak sekali. Terkadang sampai bikin bingung mau pakai metode diet apa. Di video kali ini kita akan mencoba menarik benang merah dari metode diet yang banyak sekali tadi. Penasaran? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabar? Sehat ya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai topik pembicaraan hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Benvenuto dico. Grazie per aver cliccato su questo video. Wah, kali ini beda bos. Apa artinya nih bos? Selamat datang saya ucapkan, terima kasih sudah klik video ini. Yah, sama aja dong bos. Cuman beda bahasa. Ya, beda dikit lah paling nggak. Maklum, habis nonton Vincenzo. Metode diet. Di sini utamanya tentu saja diet menurunkan berat badan. Dan yang saya bicarakan di sini adalah diet-diet yang masuk akal. Bukan diet-diet gaib yang nggak tahu cara kerjanya gimana. Emang ada? Percayalah, ada. Pendekatan atau metode diet ada banyak. Tetapi kuncinya cuma satu, yaitu tentu saja defisit kalori. Kalau diibaratkan dengan peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Tetapi tujuannya tetap Roma. Nah, kali ini kita akan membedah banyak jalan menuju Roma. Salah. Maksudnya kita akan membedah garis besar dari metode-metode diet yang ada. Yang pertama harus kita ketahui adalah arahnya terlebih dahulu. Sama seperti kita kalau mau menuju ke suatu tempat, kita mau traveling nih ke suatu tempat atau suatu daerah, kita harus tahu arah mana yang akan kita tempuh. Misal, kita dari Jawa Tengah mau ke Jakarta. Ya secara garis besar kita harus menuju ke barat. Bener nggak ya? Bener lah ya. Kembali ke topik. Untuk mencapai defisit kalori. Ngomong-ngomong sudah pada tahu lah ya defisit kalori itu apa? Untuk bisa mencapai defisit kalori kita harus tahu arahnya terlebih dahulu. Utamanya kita harus ngapain nih supaya bisa defisit kalori. Kira-kira kita harus ngapain? Betul. Main betul-betul aja. Betul nggak tahu ya kalian jawab apa? Restrict kalori. Inggris. Membatasi kalori. Untuk membatasi kalori, setiap metode diet menggunakan pendekatan atau caranya yang berbeda-beda. Tetapi, walaupun berbeda-beda, ada garis utamanya. Ada 3 garis besarnya. Kira-kira ada apa saja? Yang pertama, mengatur makronutrisi. Seperti yang kita tahu, makronutrisi terbagi menjadi 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Beberapa metode diet mengatur, membatasi jumlah makronutrisi yang masuk. Biasanya paling banyak yang dibatasi adalah karbohidrat dan lemak. Kenapa cuma 2 ini yang paling sering dibatasi? Kita bahas dari karbohidrat terlebih dahulu. Karbohidrat adalah makronutrisi yang paling mudah dirubah menjadi energi dan diserap oleh tubuh kita. Karena itu, karbohidrat menjadi sumber utama energi tubuh kita. Ketika kita membatasi asupan karbohidrat di dalam tubuh kita, diharapkan tubuh kita akan mencari sumber energi lain, yaitu sel lemak sebagai sumber cadangan energi tubuh kita.
Ketika tubuh kita memakai sel lemak sebagai energi, inilah yang dinamakan dengan istilah switch metabolik. Pakai istilah biar keren dikit. Kemudian yang kedua adalah lemak. Lemak sendiri sebenarnya terbagi menjadi 3. Lemak jenuh, lemak tidak jenuh, dan lemak trans. Kalau ngomongin dari segi kesehatan, tentu saja yang harus dibatasi adalah lemak jenuh dan lemak trans. Tapi kalau dari segi menurunkan berat badan, lemak adalah makronutrisi dengan kandungan energi paling besar dibanding makronutrisi lainnya. 1 gram lemak setara dengan 9 kilokalori. Sementara protein dan karbohidrat 1 gramnya setara dengan 4 kilokalori. Jadi masuk akal kalau kita membatasi asupan lemak kita, maka kita membatasi kalori masuk kita sehingga membantu mewujudkan terjadinya kondisi defisit kalori. Kemudian protein. Kenapa nih jarang ada metode diet yang membatasi asupan protein? Karena walaupun sama-sama 1 gramnya dengan karbohidrat nilainya 4 kilokalori, protein membutuhkan kalori ekstra, lebih besar kalori yang dibakar oleh tubuh untuk dapat mencerna protein. Kalau di istilah gampangnya ya semacam cashback lah. Selain itu, protein juga wajib sekali kita cukupi kebutuhannya. Kenapa? Karena protein adalah sumber utama untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam tubuh kita. Metode diet yang menggunakan pengaturan makronutrisi ini contohnya seperti diet keto, diet low carb, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mengatur waktu atau jam makan. Simpel saja di poin yang kedua ini, beberapa metode diet menerapkan pengaturan waktu atau jam makan dengan harapan terjadi restrict kalori dan mewujudkan defisit kalori tersebut. Contoh diet-diet yang menggunakan pengaturan waktu atau jam makan ini seperti OCD, intermittent fasting, OMAD, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mengatur jenis makanan. Beberapa metode diet menggunakan cara mengatur jenis makanan yang dikonsumsi, baik mengurangi atau membatasi, atau hanya mengkonsumsi jenis makanan tertentu untuk mencapai kondisi defisit kalori tersebut, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bingung? Pegangan biar nggak bingung. Saya kasih contoh biar nggak bingung. Diet plant-based, VG, vegetarian, yang hanya mengkonsumsi produk-produk nabati atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada diet membatasi gula, low sugar, tentu saja membatasi gula. Kemudian ada diet anti tepung-tepungan dan turunannya. Nah, 3 hal itu tadi adalah benang merah, garis besar dari metode-metode diet yang ada. Ada yang menerapkan salah satunya saja, ada yang menerapkan kombinasi, ada juga yang 3-tiganya diborong. Selain dari yang menerapkan 3 hal tersebut, biasanya adalah metode-metode diet gaib yang nggak jelas cara kerjanya gimana. Terus mana nih yang paling efektif, yang paling bagus? Apa yang bagus buat aku belum tentu bagus buat kamu. Apa yang cocok untukku belum tentu cocok buat kamu. Tapi semoga aku bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Apalah coba gombal. Tapi benar metode diet itu cocok-cocokan. Jadi metode diet apapun yang kalian gunakan boleh-boleh saja, asal prinsip keseimbangan energinya jelas. Contoh, mau intermittent fasting biar bisa defisit kalori, itu jelas. Atau mau diet low fat karena fat makro gizi paling tinggi nilai kalorinya, itu jelas. Dan ingat untuk selalu mencukupi kebutuhan tubuh, kebutuhan gizi tubuh. Boleh membatasi, tetapi jangan sampai tidak mengkonsumsi sama sekali. Contoh, boleh saja membatasi lemak, tetapi jangan sampai menghindari lemak sama sekali. Karena lemak juga memiliki fungsi yang penting untuk tubuh, untuk membantu mengatur keseimbangan hormon,
sebagai pelarut beberapa vitamin, mengatur suhu tubuh, dan lain-lain. Jadi jelas, apapun metode dietnya, minumnya teh. Salah, itu iklan. Apapun metode dietnya, yang penting prinsip keseimbangan energinya benar dan tetap memperhatikan kebutuhan tubuh kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi bisa berguna. Dikasih info, Maseng. Buat yang belum subscribe, jangan ragu subscribe. Pencet juga tombol notifikasinya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mbak Google closing dong! Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Benvenuto, clicat. Benvenuto dico. Grazie. Benvenuto dico. Grazie per aver cliccato su questo video. Bener kok? Bener, ulang. Dan yang terpenting juga ingat untuk selalu mencukupi kebutuhan tubuh. Bener sih, kok bingung. Boleh menghindari, boleh salah.